Sejarah nasional Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu. Indonesia memiliki banyak suku bangsa hingga ratusan suku yang ada di Indonesia. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era, yaitu era prakolonial atau era kerajaan. Saat munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sangat mengandalkan perdagangan. Kemudian era kolonial, yaitu masuknya bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah yang banyak di Indonesia, mengakibatkan penjajahan bangsa Eropa terutama oleh bangsa Belanda yang menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun lamanya atau 3,5 abad. Jadi penjajahan Indonesia itu, penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Selanjutnya era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno tahun 1966 dan memasuki era Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya, masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1966 hingga tahun 1998. Dan selanjutnya era Orde Reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Akan kita bahas zaman prasejarah di Indonesia. Secara geologi, wilayah Indonesia disebut dengan nama Nusantara, merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus, manusia Jawa, dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores atau Homo floresiensis yang ada di liang buah di Flores membuka kemungkinan masih bertahannya Homo erectus sehingga masa zaman es berakhir. Kemudian Homo sapiens pertama di Indonesia diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat dan pada sekitar
60.000 tahun sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, ya, termasuk Papua sekarang ini, dan membawa kultur kapak lonjong atau Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina, membawa kultur beliung persegi atau kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat, dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam, ya, menanam padi di sawah. Bukti paling lambat sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, ya. Kemudian praktik-praktik megalitikum serta pemujaan roh-roh nenek moyang atau animisme serta benda-benda keramat yang dianggap sakti atau dinamisme. Pada abad pertama sebelum Masehi sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perdagangan. Selanjutnya kita masuk ke era zaman kerajaan Hindu dan Indonesia Buddha di Indonesia. Sejarah awal. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Swarna Dwipa sekitar 200 sebelum Masehi. Kerajaan Indonesia yang pertama kali adalah Kerajaan Kutai, ya, terletak di Kalimantan Timur. Diperkirakan berdiri pada tahun 400 atau abad ke-5 Masehi. Raja yang terkenal di Kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Selanjutnya muncul kerajaan di Jawa Barat, ya, yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Jadi raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman, berdiri tahun 450 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Jadi Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara adalah awal mula terbentuknya sejarah nasional Indonesia dimulai, ya. Jadi sejarah nasional Indonesia dimulai pada abad ke-5 Masehi, ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Jadi agama yang pertama masuk di Nusantara atau Indonesia adalah agama Hindu, ya. Masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ya, ke-7 Masehi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi
Kerajaan Sriwijaya berdiri di kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdiri pada abad ke-7 Masehi dan runtuh pada abad ke-14. Raja yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Ya, jadi Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang tangguh, ya, kerajaan yang sangat disegani. Bahkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, ya, yang berkuasa pada waktu itu merupakan sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Ya, setelah Kerajaan Sriwijaya bermunculan kerajaan-kerajaan yang lain. Di Kerajaan Malayu, Kerajaan Holling, Kerajaan Mataram kuno, ya, atau Mataram Hindu. Kemudian Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan sampai akhirnya ke Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, didirikan oleh Raden Wijaya. Ya, pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Majapahit mampu mempersatukan seluruh Nusantara, ya. Jadi Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk. Setelah Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk tiada, akhirnya Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Setelah Kerajaan Majapahit selesai, muncullah kerajaan Islam di Nusantara. Selanjutnya kita masuki era zaman kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia terletak di Samudra Pasai, ya, di Aceh, sekitar abad ke-13 Masehi. Ya, pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Malikul Al-Saleh. Kemudian agama Islam berkembang pesat di Indonesia melalui pedagang-pedagang Parsi dan Gujarat, ya. Agama Islam terus mengokohkan menjadi institusi politik yang mengemban agama Islam. Misalnya sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peurelak di Aceh, ya. Contoh lain adalah Kesultanan Ternate. Kemudian agama Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku sekitar tahun 1440. Kemudian kerajaan Islam di Jawa, di Pulau Jawa, silih berganti bermunculan. Penyebar agama Islam di Pulau Jawa dikenal dengan nama Wali Songo. Ya, Wali Songo diantaranya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Rajat, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Adapun kerajaan-kerajaan yang bermunculan di Pulau Jawa seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajaan Islam di luar Pulau Jawa seperti kerajaan yang ada di Sulawesi, seperti Kerajaan Goa, Talo, Sopeng, Bone, dan Kerajaan Makassar. Sedangkan di Kalimantan, Kerajaan Banjar. Di Maluku, Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
Jadi kerajaan Islam yang pertama kali itu ada di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan berbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, ya, menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan di Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17. Dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan itu. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini karena para penyebar dakwah atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang dari luar Indonesia. Maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubalik bekerja melalui cara berdagang. Para mubalik menyebarkan agama Islam kepada para pedagang dari penduduk pribumi, hingga para pedagang ini memeluk agama Islam dan menyebarkan ke penduduk-penduduk lainnya. Karena pada umumnya pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama mengadopsi agama itu. Selanjutnya kita masuki zaman era kolonial, ya. Kita mulai dari kolonial Portugis dan Spanyol. Jadi bangsa Portugis dan Spanyol adalah bangsa Eropa yang pertama kali menguasai bahkan menjajah Indonesia. Adapun tokoh bangsa Portugis yang terkenal pada waktu itu adalah Alfonso de Albuquerque, ya. Beliau adalah tokoh yang membuat kawasan Nusantara pada waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonialisasi oleh bangsa Portugis bersama dengan bangsa Eropa yang lainnya, terutama bangsa Inggris, Belanda, dan juga Spanyol dalam waktu singkat. Masuknya bangsa Eropa, ya, ke Indonesia seperti Portugis dan Spanyol ditandai sejak jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Sultan Hamid II pada tahun 1453. Ya, jadi sejak jatuhnya kota Konstantinopel itu, maka bermunculanlah bangsa-bangsa Eropa menjelajahi bangsa-bangsa yang ada di benua Asia, termasuk Indonesia. Khususnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol menguasai Indonesia bagian timur. Tujuan mereka tentu saja untuk mencari rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pada abad ke-16 saat petualangan itu dimulai, ya, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau gospel, ya. Tokoh agama bangsa Portugis yang berhasil menyebarkan agama Kristen Katolik di Kepulauan Maluku adalah Franciscus Xaverius. Di Kepulauan Maluku, ya, bangsa Portugis juga mendirikan museum-museum, ya, seperti Museum Maritim yang didirikan oleh Raja Louis pertama pada tahun 1863, ya,
untuk mengenang sejarah maritim Portugis. Selain patung yang ada di taman, lukisan Alfonso d'Albuquerque juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis gubernur India yang berkuasa tahun 1509 sampai tahun 1515. Peletak dasar kerajaan Portugis di India yang berbasis di Ormuz, Goa, dan Malaka. Pionir kebijakan kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan. Berbagai barang perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan lada dan merica. Ada sejumlah motivasi mengapa kerajaan Portugis memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeolog Islam U.K. Chandrasasmita dalam bukunya Indonesia Portugal 500 Years of History's Relationship mengutip sejumlah ahli sejarah menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam 3 kata bahasa Portugis, yakni Feitoria, Fortaleza, dan Igreja. Ya, mirip seperti kata gold, glory, dan gospel. Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik. Menurut U.K. d'Albuquerque, gubernur Portugis, ya, kerajaan Portugis di Asia merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana pada tahun 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 6.000 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan armada Malaka pada tahun 1511. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, yaitu pusat rempah-rempah di Indonesia. Selanjutnya kita masuki zaman kolonialisme Belanda, ya. Jadi kolonialisme atau penjajahan Belanda di Indonesia dibagi dua, yaitu zaman VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, dan zaman pemerintah Hindia Belanda. Ya, jadi VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, didirikan pada tahun 1602. Ya, jadi melalui VOC inilah nama Belanda berkuasa di Indonesia. Mulai tahun 1602, kongsi dagang VOC yang didirikan di Republik Belanda bersaing dengan kerajaan Portugal dan kerajaan Spanyol dalam dominasi perdagangan rempah di Hindia Timur atau Nusantara. Secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Dengan memanfaatkan perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan kerajaan Majapahit, VOC berhasil mengeliminasi kongsi dagang EIC yang didirikan oleh kerajaan Inggris yang bertahan di Bengkulu
hingga tahun 1824. Satu-satunya koloni Portugis yang masih bertahan hingga abad ke-20 adalah Timor Portugis ya, yang tetap dikuasai Portugis hingga tahun 1975. Itulah yang kita kenal saat ini dengan nama Timor Leste ya. Sebelum menjadi negara merdeka, Timor Leste ini dulunya bernama Timur Timur yang sempat bergabung di Indonesia sejak tahun 1976 hingga tahun 1999. Pada abad ke-7 dan ke-18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun dikuasai oleh perusahaan dagang bernama VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah itu oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Kongsi dagang VOC dan yang dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda mendominasi Indonesia selama 350 tahun ya, antara tahun 1602 dan sampai tahun 1945. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya bulan 9 tahun 1945 hingga 27 Desember 1949, kembali lagi Belanda menguasai Indonesia ya. Jadi kekuasaan Belanda itu selesai di Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Ya, jadi dikenal pada waktu itu zaman pengakuan kedaulatan. Ya, jadi bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman ya. Mereka tiba di Banten. Dan pada tahun 1602 mendirikan VOC. Tahun 1799 VOC dibubarkan. Selanjutnya tahun 1800 untuk mengganti nama penjajahan Belanda di Indonesia, selanjutnya dibentuk zaman pemerintah Hindia Belanda ya. Dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 1800. Ya, jadi berkuasanya bangsa Belanda di Indonesia selama 3,5 abad ya, telah membuat kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Pada masa penguasaan VOC terhadap Nusantara, banyak penduduk di Nusantara menderita akibat monopoli, peperangan, dan pajak dari VOC. Salah satu perusahaan terbuka yang terbesar dalam sejarah setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan aset-asetnya di Nusantara diambil alih oleh kerajaan Belanda dalam bentuk pemerintahan kolonial ya. Belanda mulai mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah berlebihan karena banyak wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua baru ditaklukkan secara penuh oleh Belanda mendekati abad ke-20. Tujuan utama VOC adalah
mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk itu. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris. Kemudian pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau itu dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Pulau Jawa ya pada masa itu dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Banyak perlawanan-perlawanan akibat kekejaman penjajah Belanda, di antaranya perjuangan Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kapitan Patimura, Sultan Badruddin, pejuang-pejuang Aceh, Teuku Umar, Cut Nyadin, pejuang dari Banjarmasin, Pangeran Antasari, pejuang Tanah Batak, Sisingamangaraja ke-12, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang daerah yang menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1800, Belanda mendirikan pemerintah Hindia Belanda ya. Itu diakibatkan karena Belanda kalah perang melawan Prancis di Eropa. Ya, jadi pada waktu itu Belanda takluk oleh Prancis. Maka sejak saat itu Hindia Belanda jatuh ke tangan Prancis. Walaupun secara pemerintahan masih di bawah Negara Kesatuan Republik Belanda hingga tahun 1806, kemudian dilanjutkan kerajaan Hollandia ya hingga tahun 1810. Sejak saat itu dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Prancis, kemudian Belanda, dan ikut juga Inggris yang ditandatangani peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia Belanda dan perjanjian antara persetujuan Amiens hingga kapitulasi Tuntang. Dalam masa ini, Hindia Belanda berturut-turut diperintah oleh Gubernur Jenderal Overstraeten, West Daendels, dan yang terakhir adalah Jansen. Pada masa Daendels dibangunlah jalan raya ya, pos atau jalan Anyer Panarukan, jalur Pantura yang sekarang. Kemudian meluaskan daerah jajahan hingga ke Lampung. Namun kehilangan Ambon ya, kemudian Ternate dan Tidore yang direbut oleh Inggris. Tahun 1810 ketika Prancis menganeksasi Belanda, maka bendera Prancis dikibarkan di Batavia dan Daendels kembali ke Eropa untuk berperang di bawah Napoleon Bonaparte. Kemudian Jansen ya yang menggantikannya tidak memerintah lama karena Inggris di bawah Lord Minto datang dan merebut Jawa
dari Belanda Perancis. Ya, selanjutnya mulai tahun 1811 hingga tahun 1816 negara Indonesia, ya, bangsa Indonesia, pada waktu itu Indonesia belum menjadi negara, ya, Nusantara dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Raffles. Setelah Inggris menguasai Jawa, pemerintahan beralih sementara dari Belanda ke Inggris hingga akhir Perang Napoleon pada tahun 1816, ketika Inggris harus mengembalikan Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda. Ya, jadi pada waktu itu Belanda negaranya sudah menjadi kerajaan. Sebelumnya Belanda sempat menjadi republik. Kemudian Lord Minto menjadi gubernur jenderal pertama yang bermarkas di India. Sedangkan Raffles diangkat menjadi wakil gubernur yang memimpin Jawa. Ya, jadi Raffles lah yang berkuasa di Pulau Jawa pada saat itu. Sedangkan Lord Minto di India, ya, berkuasa di India. Sebenarnya jabatan Raffles ini adalah wakil gubernur. Raffles kemudian membenahi pemerintahan di Jawa sesuai sistem pemerintahan Inggris. Salah satu penemuan penting pada pemerintahan Raffles di Indonesia adalah penemuan kembali Candi Borobudur, salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Kemudian juga Raffles menemukan bunga bangkai, bunga raksasa, yaitu bunga Rafflesi arnoldi di Bengkulu. Tahun 1816 kembali lagi kerajaan Belanda menguasai Indonesia, ya, di mana sebelumnya tahun 1811 hingga tahun 1816 Indonesia dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Ya, jadi kembali lagi Indonesia dikuasai oleh Belanda, ya. Setelah Kongres Wina mengakhiri Perang Napoleon dan mengembalikan Jawa ke Belanda, sejak tanggal 16 Agustus tahun 1816, pemerintah kerajaan Belanda berkuasa dan berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda yang tertulis dalam Undang-Undang Kerajaan Belanda tahun 1814 dan di amandemen tahun 1848, 1878 dan tahun 1922. Menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda hingga tahun 1942 ketika Jepang datang menyerbu dalam Perang Dunia yang kedua. Dalam masa ini terjadi pemberontakan besar di Jawa dan di Sumatera yang terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa, ya, pada tahun 1825 hingga tahun 1830, dan Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol tahun 1821 hingga tahun 1837, dan perang-perang lain yang ada di Indonesia. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa yang terkenal sebagai Kalterstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan lain-lain. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada pelaksanaannya, baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah tahun 1870. Pada tahun
1901, pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut politik etis, ya, yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi dan sedikit perubahan politik. Di bawah Gubernur Jenderal Van Heels, pemerintah Hindia Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia Belanda dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Selanjutnya kita masuki era gerakan nasionalisme. Era gerakan nasionalisme atau zaman pergerakan nasional di Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan ditandai dibentuknya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo. Ya, jadi pada tahun 1908 gerakan nasionalis Budi Utomo mampu mempersatukan kebangkitan bangsa Indonesia melawan Belanda. Belanda merespon hal itu setelah Perang Dunia Pertama dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional dan pelajar, yang beberapa diantaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama yaitu Bung Karno. Di zaman pergerakan nasional ini, banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang tujuannya mencapai Indonesia merdeka, seperti organisasi Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Intisari, Partai Politik Indonesia, Muhammadiyah, ya, dan banyak lagi organisasi politik di Indonesia yang bermunculan pada zaman pergerakan nasional. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus, ya, dan sangat berpengaruh bagi politik Indonesia. Pada bulan Mei tahun 1940, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi, ya. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di bulan Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat milik Belanda. Di bulan Juni tahun 1941, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Ya, jadi pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, bangsa Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Peristiwa itu terjadi di Subang, Kalijati, Jawa Barat. Sejak saat itu, Belanda pun menyerah kepada Belanda tanpa syarat. Dengan kekalahan Belanda itu, maka kedudukan Indonesia, kekuasaan di Indonesia pada saat itu digantikan oleh bangsa Jepang. Selanjutnya kita memasuki era zaman kependudukan Jepang di Indonesia. Kekuasaan Jepang atau zaman kependudukan Jepang di Indonesia ini, ya, tahun 1942 hingga tahun 1945. Pada bulan Juli tahun 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi
pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang yang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Ya, jadi semenjak Jepang berkuasa di Indonesia, sudah sangat banyak penderitaan terjadi di Indonesia. Ya, apalagi Jepang menjajah Indonesia di luar batas kemanusiaan. Kekejaman Jepang di Indonesia itu, ya, diantaranya dilakukan dengan cara kerja paksa atau romusa. Jadi romusa ini, ya, suatu tindakan yang tidak manusiawi, karena hanya tenaga penduduk saja, ya, yang diandalkan tanpa diberi upah, bahkan tidak diberi makan. Jadi penduduk Indonesia yang bekerja dengan paksaan itu sangat menderita akibat ulah Jepang. Bahkan pekerja romusa ini banyak yang mati. Padahal di awal-awal masuknya Jepang di Indonesia, ya, mereka tidak menunjukkan kekejamannya kepada bangsa Indonesia. Bahkan mereka mendirikan semboyan Gerakan 3A, ya. Gerakan 3A ini yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Tetapi Gerakan 3A ini merupakan hanyalah slogan belaka, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menindas rakyat Indonesia. Akibat kekejaman bangsa Jepang itu, maka rakyat Indonesia memberikan perlawanan terhadap Jepang. Ya, itulah yang disebut dengan perlawanan secara militer. Perlawanan secara militer ini, ya, itu yang dikenal dengan pemberontakan peta, ya, yang terjadi di Blitar di bawah pimpinan Suprijadi, dan pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan juga di Aceh ada juga pemberontakan yang dipimpin oleh Abdul Jalil untuk menentang penjajah Jepang. Namun semua perlawanan rakyat Indonesia melawan Jepang semuanya mengalami kegagalan. Bahkan pemimpin-pemimpinnya seperti Zainal Mustafa, Suprijadi dibunuh oleh bangsa Jepang. Bahkan pembunuhan Suprijadi itu, ya, sangat dirahasiakan oleh bangsa Jepang, sehingga saat ini tidak diketahui di mana makam Suprijadi, sebab tidak diketahui oleh rakyat Indonesia. Pada bulan Maret tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Supomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum berperang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, sehingga kedua kota itu mengalami kehancuran.
Sejak dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, maka bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, bangsa Jepang meninggalkan Indonesia sekaligus melepaskan tanah jajahannya Indonesia. Dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 terjadi masa kekosongan pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan nama Vacuum of Power. Selanjutnya tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena terjadi kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi penculikannya itu tidak negatif ya, tetapi positif. Selanjutnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya, kemerdekaan ini dinyatakan dengan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Bung Hatta. Dan sejak saat itu tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya kita memasuki zaman era kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada tanggal 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya, yaitu 17 Agustus. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, pasukan pembela tanah air atau PETA, para pemuda dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus 1945 dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil. Ya, jadi Sunda Kecil ini terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Ya, jadi ya awal mula provinsi di Indonesia adalah 8.
Ya, jadi selanjutnya memasuki zaman Orde Baru, provinsi di Indonesia 27. Setelah reformasi, di zaman reformasi, provinsi Indonesia menjadi 32 provinsi, ya, dan timur-timur tidak termasuk lagi ke dalamnya. Kemudian setelah 32 bertambah lagi menjadi 34, dan saat ini provinsi di Indonesia berjumlah 38. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi ketika Indonesia berada dalam penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang berlangsung sejak tanggal 9 Maret tahun 1942 dan berakhir tanggal 14 Agustus tahun 1945. Sebelum itu, sebagaimana telah kita katakan, ya, bahwa Indonesia sudah terlebih dahulu dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya, jadi bangsa Belanda yang mendominasi penjajahan di Indonesia. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, guys. Hal itu mendorong tumbuh berkembangnya perjuangan pergerakan nasional untuk memerdekakan diri. Perjuangan itu berpuncak pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, tepatnya di kota Jakarta. Tepatnya di depan kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa bulan menjelang proklamasi terjadi peristiwa dramatis, ya. Ketika itu Jepang kalah dalam pertempuran melawan pasukan sekutu. Jepang pun menyerah tanpa syarat. Situasi itu menyebabkan terjadi perubahan yang sangat cepat di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 amat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dalam naskah pidato proklamasi, peristiwa proklamasi kemerdekaan itu disebut sebagai satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Tapi apa persisnya makna peristiwa itu? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan resmi kemerdekaan bangsa. Bangsa Indonesia menyatakan secara resmi kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari kekuasaan penjajah. Itu berarti sejak saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah airnya dalam segala bidang. Dalam kehidupan kenegaraan, bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri, lepas dari pemerintah penjajah. Dalam urusan hukum, bangsa Indonesia akan membentuk hukumnya sendiri, lepas dari hukum penjajah. Jadi, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai dua makna bagi bangsa Indonesia, yaitu satu, berdiri negara baru, yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Berdiri pula tata hukum dan tata negara baru, yaitu tata hukum dan tata negara Republik Indonesia. Berdiri negara baru, yaitu negara Republik Indonesia. Itu berarti sebelum proklamasi belum ada negara Indonesia. Bangsa Indonesia masih berada dalam kekuasaan penjajah. Selama beratus-ratus tahun secara berturut-turut Indonesia berada dalam kekuasaan penjajah, yaitu penjajah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Baru sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara resmi memiliki negara sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Itu berarti sebelum proklamasi kemerdekaan belum ada tata negara dan tata hukum Indonesia. Yang ada di Indonesia adalah tata negara dan tata hukum negara penjajah. Baru sejak proklamasi, bangsa Indonesia secara resmi memiliki tata negara dan tata hukum sendiri. Terkait dengan tata negara dan tata hukum baru itu, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, peserta sidang PPKI menerima dan mengesahkan dengan suara bulat, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sebagai negara baru, tentu tata negara dan tata hukum itu masih sangat sederhana. Ini bisa dipahami, tapi kenyataan itu tidak sedikit pun mengecilkan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tetap saja merupakan peristiwa sejarah yang maha penting. Peristiwa itu merupakan titik tolak berdirinya negara Republik Indonesia dengan tata negara dan tata hukumnya sendiri. Sejak itu, Indonesia merdeka, lepas dari kekuasaan penjajah, bebas menentukan nasibnya sendiri. Ya, demikianlah sejarah singkat sejarah nasional Indonesia. Ya, jadi sejarah nasional Indonesia itu dimulai pada abad ke-5 Masehi. Jadi, sebelum sejarah nasional dimulai, terlebih dahulu sejarah Indonesia itu sangat panjang itu, ya. Jadi dimulai pada zaman prasejarah, ya, atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Ya, jadi zaman prasejarah, pada waktu itu kehidupan di Indonesia masih sangat kuno, ya. Ya, maklumlah manusia pada saat itu adalah manusia purba. Ya, tetapi setelah memasuki abad ke-5, peradaban, perkembangan manusia yang sudah mulai meningkat, sudah ada kemajuan. Jadi sejarah nasional Indonesia ini masih lagi berlanjut, ya, di zaman kemerdekaan. Ya, jadi zaman kemerdekaan sejak tahun 1945 hingga saat ini masih banyak lagi, ya, yang belum kita sebut. Ya, jadi yang kita sebut itu batasnya hanya tahun 1945.
Di zaman kemerdekaan ya, Indonesia dibagi lagi menjadi beberapa zaman. Di antaranya zaman demokrasi liberal, kemudian zaman demokrasi terpimpin atau yang dikenal dengan zaman Orde Lama ya. Jadi zaman Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian zaman Orde Baru ya, Orde Baru ini dimulai pada tanggal 12 Maret ya tahun 1966 hingga tanggal 21 Mei tahun 1998. Zaman Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ya, kemudian selanjutnya zaman reformasi yang dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 hingga saat ini. Jadi di zaman reformasi ini sudah banyak pergantian presiden. Di antaranya presiden yang memimpin di Indonesia pada zaman reformasi adalah B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo. Oke guys, demikianlah sejarah singkat, sejarah nasional bangsa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.